Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat melalui kanal YouTube. Kami mengucapkan salam kepada Bapak, Ibu, Saudara. Semoga Bapak, Ibu, Saudara saat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita akan menggumuli sabda Tuhan dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Kita beri judul di dalam sapaan ini yaitu salah melihat masalah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terkuduslah kerajaan-Mu kekal selamanya. Di saat ini kami mengaturkan sembah sujud kami, puji dan syukur Tuhan kami aturkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami, menuntun kami, melindungi kami. Bahkan berkat Tuhan selalu tercurah di dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat. Dan saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali menggumuli sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan hati pikiran kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak untuk merenungi sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi iman kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang kami sampaikan betul-betul hanya datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya, dari awal, pertengahan hingga akhir sapaan rohani ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dari Alkitab. Kita buka dari Matius yang pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 akan kita baca ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Ayat ini seringkali mungkin kita baca dan kita dengar, tapi kembali kita akan menggumuli dari ayat bacaan ini. Marilah kita bersama-sama membaca dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada seorang yang bernama Edward Evan. Dia seorang yang dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Dalam kehidupannya perjuangan dan penderitaan luar biasa. Tapi Edward betul-betul bekerja keras. Dia dengan semangat yang luar biasa, ia mulai melangkah, mulai usaha sendiri, dan dia berhasil. Dari keluarga yang sangat miskin, akhirnya dia berhasil. Dia
pertama kali harus meminjam ke sana ke sini, meminjam bank, dan akhirnya apa yang menjadi usahanya berhasil dan membuat kehidupannya membaik, enak. Lah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti yang dialami Edward ini. Dari suatu keluarga yang miskin sekali, dia menjadi kaya, enak kehidupannya. Tapi suatu saat dia jatuh. Dia jatuh miskin kembali. Bahkan dia harus menanggung hutang yang banyak di sana sini, di bank. Nah, inilah yang membuat Edward ini menjadi betul-betul sangat merasa tertekan. Dia begitu menderita. Dia begitu tertekan dalam menjalani kehidupannya. Sampai-sampai dia sudah kalut seperti putus asa di dalam menjalani hidup ini. Suatu saat Edward Evan ini mengalami kecelakaan di jalan. Karena di dalam perjalanan dia kalut pikirannya, tidak fokus, dia mengalami suatu kecelakaan. Dia masuk ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak terfokus di dalam keadaan kita, di mana kita menjalani hidup ini saat ini sedang apa, kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal yang demikian. Di saat Edward ini kecelakaan, karena dengan tekanan depresi yang luar biasa, tapi dia masih ingat, dia juga masih sadar, dan dia di waktu itu diperiksa oleh dokter. Dokter mengatakan hidupnya tinggal 2 minggu. Di situ Edward terkejut sekali. Seakan dia dibangunkan dari mimpi. Karena di dalam keterpurukannya, pikirannya hanya tertuju pada hutang-hutangnya. Hanya tertuju pada masalah kehidupannya. Mengapa aku menderita? Mengapa hutangku banyak sekali? Ini masalah yang membebani kehidupannya. Hingga mereka, Edward ini mengalami betul-betul tekanan yang luar biasa. Depresi, dan pikirannya hanya tertuju pada masalah itu. Ini yang seringkali, kadang-kadang kita juga mengalami hal semacam ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengar vonis yang 2 minggu kehidupannya, tinggal 2 minggu. Bagaimana seseorang pada waktu sakit, dokter mengatakan demikian. Ini sebabnya karena apa? Bukan karena keparahan waktu Edward ini sakit dalam kecelakaan sebetulnya. Tapi karena kondisi mental, psikisnya yang betul-betul drop, sehingga menyebabkan dokter mengatakan demikian. Nah, pada saat itu dia seperti dibangunkan dari mimpi. Dia bertekad mempertahankan hidupnya. Dia membuang jauh-jauh kesedihan, beban kehidupannya, pikirannya yang menekan. Ia keluar dari depresi itu. Dan akhirnya Tuhan juga menolongnya. Akhirnya ia mulai bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, dan mulai bersemangat lagi. Dan hanya dalam waktu 1,5 bulan, Edward sudah mulai bekerja lagi
Dia mulai dengan usaha kecil-kecilan, jualan makanan kecil, dan akhirnya dia bisa beranjak kembali menjadi sukses. Bahkan dia mendirikan sebuah perusahaan di tahun-tahun yang seterusnya. Dia menjadi direktur dari The Evans Company. Bapak Ibu, ini tadi sebuah gambaran perjalanan kehidupan orang. Di dalam menjalani kehidupan, kadang orang kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di dalam permasalahan yang berat, kadang di bawah permasalahan yang ringan. Lah, di saat permasalahan dalam kehidupan kita, kalau kita hanya tertuju pada pikiran kita di dalam permasalahan itu, tentu kita akan mengalami tekanan. Kita akan mengalami depresi. Beban kehidupan seolah-olah berat. Maka seringkali kita sebagai orang-orang yang mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita kadang terjebak di dalam sebuah masalah dan tekanan. Saat kita menghadapi suatu masalah, pikiran kita terus-menerus tertuju masalah itu. Hal inilah yang menjadikan kita lemah, bahkan tak memiliki kekuatan lagi menghadapi masalah, dan bahkan kita tidak bisa keluar menjadi pemenang dari permasalahan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada waktu itu, apa yang kami ceritakan tadi, Evan tidak mendengar perkataan dokter tentang waktu hidupnya tinggal 2 minggu. Mungkin ia akan benar-benar meninggal. Tapi setelah dia betul-betul terkejut dengan vonis dokter hanya 2 minggu, karena penyakit, tapi karena perasaan, bukan karena penyakit, tapi karena perasaan depresi dan tekanan itu, maka di sini Evan kembali bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini menjadi contoh bagi kita untuk kita selalu bangkit dari permasalahan, dan kita mengingat seperti yang tertulis di dalam ayat yang kita baca tadi. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini undangan Tuhan Yesus Kristus. Undangan yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Undangan ini serius, bukan main-main. Tuhan Yesus mau menolong kita dan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan kita menanggung permasalahan kamu. Bila kita ada masalah, jangan sampai kita hanya terfokus dengan permasalahan itu. Kita akan menjadi down, tertekan, bahkan depresi, dan akhirnya stres. Tapi kita harus mengingat Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan Yesus mengundang kita. Tuhan Yesus mengajak kita, marilah kepadaku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi beban berat kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi jalan. Tuhan pasti menguatkan. Dan Tuhan pasti memberi jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, undangan ini benar-benar menjadi kegembiraan bagi kita. Meskipun ada begitu banyak masalah yang kadang kita alami, di saat-saat tertentu kadang kita punya masalah kecil, tapi kadang masalah yang berat.
ini menjadi impian bagi kita, menjadi tujuan kita untuk kita lebih ringan, untuk kita lebih lega, untuk kita lebih melepaskan beban masalah. Kita memohon kepada Tuhan untuk bersama-sama dengan kita membuat masalah ini terlepas dari kita dengan jalan keluar yang terbaik. Inilah undangan Tuhan. Karena Tuhan juga menjanjikan juga kepada kita, Dia ada bersama dengan kita dan tidak mau melihat engkau begitu terbeban dengan masalahmu, saudara-saudara. Karena itu jangan engkau memikulnya sendiri. Apapun masalahmu, hadapi itu bersama Tuhan. Maka Tuhan berbicara, maka kuk itu akan menjadi ringan dan enak seperti yang telah Tuhan Yesus katakan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat, ringan saudara-saudara dan enak. Inilah janji Tuhan. Dan janji Tuhan tentu akan terjadi dan amin. Seringkali kematian bukan disebabkan oleh sakit penyakit, tetapi oleh perasaan, oleh tekanan, oleh permasalahan. Maka jangan sampai hal semacam itu terjadi pada hidup kita. Semoga kita selalu diingatkan, di dalam suasana apapun, apalagi di dalam permasalahan yang berat, kita harus tetap bersujud kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, untuk mencari jalan keluar dari masalah. Tuhan memberkati. Amin.